Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu pertama April 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi, telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan operasi justisi kepada warga pendatang baru, namun warga pendatang baru diminta untuk segera melaporkan diri dan harus memiliki kartu identitas kependudukan. Pendatang baru dari daerah bisa melapor diri ke pengurus RT dan RW setempat, sekaligus mengurus administrasi kependudukan ke loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sesuai domisili. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program pelatihan kerja yang bisa diikuti para pendatang yang telah memiliki identitas kependudukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menunjukkan komitmennya untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menyiapkan dana 300 miliar rupiah untuk modal usaha. Selain modal usaha, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan tempat khusus untuk membuka usaha di taman-taman yang bakal beroperasi 24 jam. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka lowongan 1.652 petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU kelurahan. Untuk menjadi PPSU, syaratnya cukup dengan ijazah SD sederajat dan bisa membaca, menulis, serta memiliki KTP DKI. Hal ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 267 tahun 2025 yang telah ditandatangani Pramono Anung tentang pedoman teknis PPSU tingkat kelurahan. Tim Berita Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Kabar baik bagi warga Jakarta, khususnya pecinta sepak bola dan klub kebanggaannya Persija. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan diskon pajak hingga 60% untuk menonton Persija berlaga di arena. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bertemu dengan para pemain dan ofisial dari klub Persija di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Pramono mengungkapkan dukungannya kepada Persija untuk bisa tampil lebih baik bahkan menjuarai Liga 1 Indonesia. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk pajak tontonan kita beri keringanan sampai dengan 60% buat Persija. Menurut Pramono, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan klub dari penjualan tiket. Selain itu, Pramono juga membantu permasalahan Persija dalam hal sponsorship. Pramono juga berharap nantinya Jakarta International Stadium bisa menjadi kandang tetap bagi klub Persija. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya masih dari dunia olahraga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian khusus pengembangan fasilitas olahraga, salah satunya kawasan Velodrome Jakarta Timur. Pramono menginstruksikan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk melakukan pengembangan fasilitas velodrome, mulai dari pembangunan sarana olahraga pendukung hingga pemanfaatan ruang untuk kegiatan komersil lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Jakarta International Velodrome di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pramono menegaskan pentingnya pengelolaan arena balap sepeda berstandar internasional ini secara profesional. Ia meminta Direktur Utama PT Jakpro untuk menggali potensi velodrome agar bisa menutup biaya operasional dari berbagai sumber pemasukan tambahan. Apa yang bisa dikembangkan di velodrome ini yang fasilitasnya dimiliki oleh Pemda Jakarta supaya overhead untuk velodrome ini bisa ditutup dari tempat itu. Pramono mencontohkan pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan yang cukup sukses melakukan komersialisasi. Kini kawasan GBK tidak hanya menjadi destinasi olahraga, namun juga lokasi hiburan yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, velodrome diharapkan menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga dan komunitas di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Apalagi minggu ini masih terasa suasana lebaran. Nggak afdol rasanya menutup libur panjang lebaran tanpa liburan. Liburan juga nggak perlu jauh-jauh. Tim Berita Jakarta menyiapkan 3 rekomendasi tempat wisata liburan seru di Jakarta. Lebaran di Jakarta kira-kira enaknya kemana aja ya? Oke, yang pertama Mimin pengen rekomendasiin Kepulauan Seribu, salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Panorama bawah lautnya juara, pasirnya masih putih dan airnya masih biru. Nah, capek main air, kalian bisa santai di dermaga sambil menikmati sunset yang begitu indah. Lokasi kedua ada hutan mangrove yang ada di Peak Jakarta Utara. Gak cuma bisa menikmati alamnya yang asri, Sobat Jakarta juga bisa loh menikmati aktivitas outdoor di sini. Sobat Jakarta bisa main kayak atau kanu untuk mengelilingi hutan mangrove. Lanjut ke destinasi ketiga, ada Sunset Avenue yang ada di Citara 8, Jakarta Barat. Di sini Sobat Jakarta bisa kulineran dengan view danau dan bisa melihat pesawat melintas. Nah, kalau udah kenyang, cobain deh buat naik perahu naga kayak gini. Atau ajak si kecil untuk main di playground. Buat warga Jakarta yang masih ingin menikmati kebersamaan bersama keluarga, masih banyak alternatif di Jakarta yang bisa dikunjungi tanpa dipungut biaya, bahkan bisa dijangkau hanya dengan transportasi publik. Kami rekomendasikan 3 taman dan hutan kota yang sejuk dengan suasana hijau di tengah kota Jakarta. Taman Eko Park Tebet bisa mudah dijangkau dari Stasiun Cawang atau halte Eko Park Tebet. Hutan Kota GBK. Warga Jakarta bisa memanfaatkan MRT via Istora Mandiri atau busway via halte Polda Metro Jaya. Taman Literasi Marta Tiahahu. Stasiun terdekat MRT BCA atau menggunakan busway via CSW. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.